Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Hidayat dari kelas PPI 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, mata pelajaran ilmu pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu terdiri dari 5 prinsip. Pertama, prinsip integrasi. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kesamaan. Dan yang keempat, prinsip kontinuitas. Dan 5, prinsip keutamaan. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang apa saja tentang prinsip-prinsip yang 5 tersebut. Yang pertama, prinsip integrasi. Prinsip integrasi ini adalah pendidikan Islam itu tidak hanya mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, tetapi juga mengkaji ilmu-ilmu umum. Dan tentu saja dalam agama Islam itu tidak hanya mencakup tentang sesuatu pendidikan yang mencakup keagamaan saja, tetapi keagamaan umum, terutama kan ini adalah tentang pendidikan. Dalam pendidikan Islam tentu akan ada yang namanya saling bergotong royong ataupun saling bekerja sama, dan bagaimana cara bisa menghargai orang lain. Itu kan disebut dengan pendidikan Islam. Banyak sekali dalam Al-Quran yang tidak hanya tentang keagamaan, tentang cara bagaimana cara kita beragama, cara kita beribadah, tapi juga dengan ilmu-ilmu umum, ilmu pengetahuan, bahkan fisika, kimia, dan sebagainya, itu ada dalam Al-Quran. Nah, lanjut. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan ini adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara jasmani dan rohani, dan lainnya. Nah, jadi dalam prinsip pendidikan agama Islam itu adalah keseimbangan. Jadi antara dunia dan akhirat itu tentu saja harus adanya keseimbangan. Karena apa? Karena kalau kita berfokus pada ilmu agama, contohnya kita itu akan ketinggalan zaman. Seperti kita itu tidak bisa memegang HP, tidak bisa memegang laptop, ataupun tidak tahu ilmu umum, ilmu fisika, ilmu dan ilmu kedudukan, pokoknya itu akan berdampak buruk lah. Jadi pemikiran itu akan sempit. Jadi kita tuh harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Terutama kan untuk akhirat itu harus difokuskan terlebih untuk ilmu pendidikan tentang akhirat. Bahkan dalam hadis Rasul, man arada dunia fil bil ilmi wa man arada fil bil wa man arada fil bil ilmi. Dengan ilmu di dunia kita akan bahagia, di akhirat pun dengan ilmu kita akan bahagia. Dan kalau kita ingin bahagia, kedua ilmu dan dunia dan akhirat, kita itu harus mempunyai ilmu. Nah, dalam hadis ini kita tuh bisa mendeskripsikan bahwa ilmu itu tidak hanya mengkaji ilmu akhirat saja, tetapi ilmu dunia itu juga harus dicari. Jadi intinya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. Jangan hanya jangan hanya mikirkan rohani, jasmani saja, bagus diri, tetapi dalam hatinya itu kurang baik ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini, Islam tidak membedakan semua orang mendapat hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya memperbedakan antara suku dengan suku yang lain, tidak memperbedakan antara warna kulit, jenis kelamin, tinggi dan pendek, dan pokoknya tidak ada yang namanya dibedakan. Jadi semuanya sama rata dalam pendidikan agama Islam. Jadi siapapun berhak menerima pendidikan agama Islam sesuai dengan yang diajinya, gitu kan. Jadi pokoknya tidak ada perbedaan antara semua yang ingin mendapatkan pendidikan. Nah, yang ketiga adalah prinsip keutamaan. Pendidikan Islam mengembangkan fitrah manusia. Nah, ini adalah keutamaan tentang pendidikan Islam itu adalah mengembangkan fitrah manusia. Jadi manusia itu harus memiliki potensi-potensi tertentu untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan.
Jadi dalam Islam, pendidikan Islam itu terutama akan adanya keutamaan-keutamaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Nah, dalam prinsip ini adalah pendidikan Islam berlangsung sepanjang hayat. Jadi Islam itu mengkaji ilmu, terutama Islam itu dari kita buaya sampai kita masuk yang lain itu harus digaji. Kan kata Rasulullah juga, "Talabatul fardiyatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi." Jadi dari buayan sampai dengan masuk ke liang lahat, sampai kita mati, kita itu dituntut untuk mencari ilmu, mencari pendidikan, untuk belajar pendidikan terutama dalam pendidikan agama Islam. Jadi tidak ada di antara waktu batasan waktu untuk kita mengkaji pendidikan, untuk mengkaji ilmu-ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.